Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majelis agama, majelis yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan hidayah, kemudian taufiknya kepada kita semua. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqamah untuk terus duduk dalam majelis-majelis ilmu agama. Ketahuilah bahwasanya duduknya kita dalam majelis ilmu agama adalah termasuk pintu gerbang yang pertama ketika kita ingin konsentrasi hidup kita di dunia ini untuk akhirat. Jadi pintu gerbang yang pertama kalau kita ingin mengorientasikan hidup kita di dunia ini untuk akhirat adalah majelis ilmu agama. Mustahil seseorang yang hidupnya untuk dunia kemudian dia rajin menuntut ilmu agama, tidak. Karena akhirat, jalan menuju akhirat surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu agama. Maka orang yang jauh dari ilmu agama itu sudah bisa dipastikan bahwasanya orientasi hidupnya adalah dunia. Walaupun lisanul maqal, lisannya berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun lisannya mengatakan kita ini diciptakan untuk beribadah, tapi lisanul hal, perbuatannya jauh dari lisanul maqalnya, dari lisan yang dia ucapkan. Perbuatannya jauh dari itu. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, oleh karena itu teruslah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah yang diantara yang sangat besar adalah hidayah kita terus menerus menuntut ilmu agama. Kalau kita tanpa ilmu agama jemaah, kita kal bahaim, seperti binatang ternak. Kalau kita tidak punya ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan penjelasan ringkas tentang hadis yang kelima, bahwasanya di sana terdapat 4 syarat ketika seseorang ingin masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Yang pertama adalah la yatatayyarun, mereka yang tidak bertatayyur, yaitu beranggapan sial dengan angka, burung, binatang, kemudian yang lainnya. Tatayyur, meskipun tatayyur ini diambil dari kata tayr,
burung. Karena orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka ingin pergi safar, mereka melepas burung. Kalau burungnya ke kiri mereka nggak jadi, mereka beranggapan sial. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, maka mereka beranggapan beruntung. Ini tatayur. Atau ketika mereka pergi safar, kemudian mereka melihat burung terbang ke arah kiri, maka mereka tidak jadi safar. Kalau terbangnya ke arah kanan, maka mereka melanjutkan safarnya. Ini tatayur. Termasuk tatayur juga adalah mencari keberuntungan dengan menunjuk, mengisyaratkan Al-Quran. Misalnya, ketika dia ingin safar, dia buka mushaf, buka Al-Quran, kemudian dia pejamkan mata, dia tunjuk. Kalau itu artinya baik yang dia tunjuk, maka dia pergi, maka ini tatayur juga. Meskipun media yang dia pakai adalah Al-Quran, kitab suci. Nah, dan Al-Quran tidak digunakan untuk seperti itu. Al-Quran tidak diturunkan untuk yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." 3 kali mengatakan demikian. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Dan ingat, sudah kita jelaskan bahwasanya ketika ada dalam hadis Nabi SAW langsung menyebutkan kata syirik, maka syirik yang dimaksud adalah syirik kecil. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia adalah syirik. Ada kata syiriknya, maka ini yang dimaksud adalah syirik kecil. Ini diantara cara membedakan mana syirik besar dan mana syirik kecil. Sudah berlalu penjelasannya. Kemudian syarat yang kedua adalah wala yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta diruqyah. Para ulama di sini berbeda pendapat. Minta ruqyah yang dimaksud di sini apa? Apakah minta ruqyah yang syar'i ataukah minta ruqyah yang syirkiyah? Di antara mereka ada yang merojehkan bahwasanya yang dimaksud di sini yang enggak boleh adalah minta ruqyah yang syirik. Seperti jampi-jampi, itu kan ruqyah syirik yang tidak difahami yang diucapkan. Itu ruqyah, dikatakan ruqyah. Karena ruqyah itu adalah tiupan atau komat kamit, ya jampi-jampi. Nah, sehingga orang yang minta ruqyah syar'i tidak masuk dalam hadis ini. Ini pendapat sebagian ulama. Namun Allah alam, yang penting secara umum, karena di sini tidak di-qaid, ya, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud adalah ruqyah syar'iyah atau ruqyah syirkiyah. Maka bisa jadi, ya, bisa jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang syar'i juga, tidak boleh minta, ya. Kemudian ruqyah yang syirik juga terlebih lagi. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapat fadilah ini, maka kita jauhi dari yang namanya meminta diruqyah. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak minta ruqyah? Boleh. Tapi tidak mendapatkan fadilah ini. Ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan sekali lagi jemaah, kita semua, kita sendiri bisa meruqyah diri kita sendiri. Ya. Dan semua doa-doa yang kita baca setiap pagi, sore, petang, siang, doa-doa, semua doa yang diajarkan Nabi SAW itu adalah benteng kita. Kemudian yang ketiga adalah wala yaktawun, mereka yang tidak kai. Mereka yang tidak berobat dengan kai. Kai ini adalah besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan, kai. Nabi SAW bersabda, "Asy-syifa'u fi thalatha." Obat itu, kesembuhan itu ada pada 3 tempat.
ada pada 3 media, ya. Fi syarqati mihjamin. Yang pertama adalah bekam. Yang pertama adalah di jarum bekam, ya. Jarum tukang bekam, yaitu bekam. Au syarbati asalin. Yang kedua adalah madu, minum madu. Au kayyati binarin, kayyatin binarin, atau berobat dengan kai, ya, berobat dengan kai. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya akhirud dawa al-kai, obat yang paling, ya, terakhir yang dipakai kalau ingin sembuh adalah kai, ya. Seperti obat-obat luka yang gak sembuh-sembuh, maka obat yang terakhir adalah kai, ya. Dan kai ini mujarrab, kai itu mujarrab. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, wa ana anha ummati anil kai, dan saya melarang umatku untuk berobat dengan kai, besi panas. Nah, di antara juga termasuk kai adalah sunat laser, ya. Kan sunat laser itu harus panas banget dulu baru bisa memotong, ya. Nah, sekarang boleh nggak pakai itu? Nah, sebelum kita bahas demikian, adalah terdapat perselisihan para ulama alasan mereka melarang dari kai, atau alasan Nabi SAW melarang kai. Yang pertama adalah menghilangkan kesempurnaan tawakal, ya. Kai itu akan menghilangkan kesempurnaan tawakal. Yang kedua adalah akan adanya seseorang yang beriktikad, ya, yang berkeyakinan bahwasanya kesembuhan itu hanya datang pada kai, dari kai itu, ya. Karena tadi mujarrab, ya. Tidaklah penyakit luka diobati dengan kai, melainkan akan sembuh, ya. Melainkan akan sembuh dengan izin Allah tentunya. Nah, kalau ada keyakinan kai itu semata-mata ya akan menyembuhkan karena saking mujarabnya, ya, maka inilah diantara alasan dilarang kai, ya. Dia khawatirkan akan ada keyakinan demikian. Kemudian juga kai itu dilarang karena membakar, ya, karena membakar. Coba antum lihat orang yang disunat laser itu kan berasap dia, ya, berasap, sehingga makanya dikiaskan dengan kai, membakar. Wala yusta'malu illa akhirad dawa, wala yusta'malu illa akhirud dawa. Tidaklah kai itu digunakan kecuali untuk obat terakhir, ya. Fa in fa'alahu ala sabilil hajah, kalau kai itu digunakan karena kebutuhannya, ya, karena dia butuh, lam yakhruj minas sab'in, maka dia akan tetap termasuk, akan mendapatkan fadilah 70.000 itu kalau ada kebutuhan, ya. Karena ketahuilah jamaah bahwasanya larangan Nabi SAW itu tidak serta merta berhukum haram, ya. Kalau hukumnya haram kemudian ada yang melakukannya, ya, maka berubah menjadi makruh, ya. Yang tadinya dilarang ternyata ada yang melakukannya dari sahabat misalnya, maka hukumnya nanti akan berubah jadi makruh. Sedangkan makruh itu yajibu indal haja, ya. Makruh itu akan gugur hukum makruh itu kalau ada kebutuhan. Sama seperti sekarang kita pakai masker sholat, itu kan nggak boleh. Makruh hukumnya kita tutup wajah ketika sholat itu, talastum, ya, tutup wajah ketika sholat itu hukumnya makruh. Nah, kalau ada hajah kebutuhan maka makruh itu hilang, ya. Sama juga seperti kai ini. Kai oleh para ulama dihukumi makruh, ya, dihukumi makruh.
Kemudian kalau ada kebutuhan maka dibolehkan. Ya. Maka dibolehkan. Kenapa demikian? Karena banyak dari para sahabat yang menggunakan kai itu, jemaah. Di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga sahabat Khabbab bin Arad. Bahkan dia telah berkai 7 kali kai. Ya. Kemudian juga Ibnu Umar. Kemudian juga Anas bin Malik. Banyak ya dari sahabat radhiyallahu taala anhum menggunakan obat kai itu. Ya. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwasanya kai itu hukumnya adalah makruh. Sehingga ya juzu indal hajah. Ya, boleh dilakukan ketika ada hajah, ada kebutuhan. Maka dari sinilah tadi sunat itu ada dia butuh, ya kan. Maka tidak mengapa untuk sunat laser. Kemudian selanjutnya faedah bahwasanya disebutkan di hadis yang sudah kita baca di pekan yang lalu bahwasanya ada 70.000 dari umat Nabi, ya, umat Nabi bukan umat-umat terdahulu, tapi umat Nabi, khusus untuk umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian di hadis yang lain, setiap 1.000, ya, setiap 1.000 dari 70.000 tadi akan membawa 70.000 orang juga. Jadi semuanya ada 4 miliar 9 juta. Ya, 4 miliar 9 juta orang dari umat Nabi SAW yang akan dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Ya, tapi syaratnya berat. Mentahqiq, mewujudkan tauhid. Ya, mewujudkan tauhid. Kemarin sudah kita sebutkan cara mewujudkan tauhid. Di antaranya adalah tadi meninggalkan yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi setiap 1.000 dari 70.000 akan bawa 70.000 juga, sehingga 70.000 kali 70.000 4 miliar 9 juta, iya kan? Atau 4.900.000. Nah, hadis yang ke-6, an Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah syirik. Asyraka. Syirik di sini syirik kecil. Ya. Nah, kalau kita jelaskan syirik kecil, maka jangan seperti orang-orang yang tidak terpelajar, ya. Wah, itu kan syirik kecil, nggak apa-apa, masih kecil, nggak. Ya. Beda dengan orang-orang awam, orang-orang yang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, yang jauh dari majelis ilmu misalnya. Kita nggak boleh kita merincikan seperti ini. Ya. Kalau syirik sudah. Ya, baik itu syirik besar atau syirik kecil, ini syirik. Tapi ini kecil, ya, nggak boleh. Ya, kita katakan syirik. Nah, tamimah, ya, tamimah itu adalah khaytun kana al-arab yu'alliqunaha ala auladihim yamna'una biha min al-'ain fi za'mihim. Jadi orang-orang Arab dahulu, orang jahiliyah dahulu, mereka membuat benang atau khayt, ya, khayt benang atau tali yang mereka gantungkan di leher anak-anak mereka, kalung, ya, yang mereka kalungkan di leher anak-anak mereka. Tujuannya apa? Mereka mengira bahwasanya itu akan melindungi mereka dari ain, ya, dari penyakit ain. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka sudah takut ain, jemaah. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mereka sudah takut ain. Masa kita kalah sama orang jahiliyah dahulu yang mereka takut ain, tapi caranya salah.
Ya, cara untuk menangkal ain itu salah. Mereka sudah tahu ain itu berbahaya. Ya. Terus kenapa kita tidak takut ain? Ya, dengan kita sudah merdeka, sudah Islam, bahkan bermanhaj salaf, ya, dengan mudah mereka memamerkan ini dan itu, memamerkan anak-anak mereka dipamer, ya, dan seterusnya. Hati-hati penyakit ain. Ya. Dan berapa ribu orang yang melihat yang kita pamer itu, belum tentu dia akan berzikir ketika mengucapkannya. Ya. Nah, kemudian faedah di sini, ana hadzal amra lahu ta'alluqun bil asbab. Perkara ini berkaitan dengan sebab. Ya, dengan sebab. Dan sebab itu ada dua. Ya, dalam Islam sebab itu ada dua. Yang pertama adalah sebab qadari, sebab tabi'i. Ya. Seperti misalnya api. Ya, dengan sebab api itu akan terbakar, maka itu sebab yang qadari, yang sudah emang dari sononya lah gitu ya. Kemudian juga kenyang, sebabnya apa? Makan misalnya, perutnya diisi, nah itu sebab qadari, tabi'i. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebab syar'i. Ya, sebab syar'i. Sebab syar'i misalnya sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, sebab-sebab yang disyariatkan. Seperti apa misalnya? Seperti obat. Ya, obat-obatan. Nah, itu disyariatkan. Tapi dengan syarat sudah terbukti. Kalau bahasa dokter mungkin uji klinis ya. Sudah terbukti. Ya. Dengan tajribah, dengan percobaan atau dengan yang lainnya, ya sudah terbukti. Sekarang misalnya kalau ada pertanyaan, boleh nggak pakai kalung magnet? Kan ada sekarang gelang magnet, ya, untuk berobat. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Buktikan dulu di dokter apakah itu benar-benar obat, ya. Kemudian juga seseorang itu nggak boleh pakai kalung seperti laki-laki, ya. Nggak boleh pakai kalung. Kemudian tidak boleh pakai gelang untuk laki-laki. Nah, di antara sebab syar'i juga adalah doa, ya. Doa sebab datangnya apa yang kita minta. Ya, sebabnya harus dengan berdoa. Ya. Kemudian juga nikah itu juga sebab syar'i untuk punya anak. Ya. Kalau menghayal punya anak tapi nggak nikah-nikah sama aja. Nah. Kemudian tawakal juga sebab syar'i. Ya, tawakal juga sebab syar'i untuk tercapainya obat atau kesembuhan, ya. Nah. Kemudian keyakinan manusia terhadap sebab ini ada bermacam-macam. Yang pertama, ada yang berkeyakinan bahwasanya sebab itu sendirilah yang akan menolong, yang menjadikan dia sembuh dan seterusnya. Maka ini syirik besar, ya. Makanya tadi tamimah itu jimat. Kalau ada orang yang mengatakan dengan jimat ini sebab katanya, ya ini dan asbab saja, ya sebab saja. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya ini sebab semata-mata inilah yang menjadikan kita terhalang dari ini dan itu, maka dia syirik besar. Ya. Kalau dia mengatakan ini sebagai sebab saja, saya tetap berkeyakinan Allah ya mendatangkan mudarat dan keberuntungan, manfaat. Maka ini syirik kecil.
Ya, ini syirik kecil. Makanya sudah kita katakan bahwasanya syirik kecil itu adalah baridul kufur atau barik syirik besar. Ya. Kantor posnya syirik besar. Itulah yang akan mengantarkan seorang ke syirik besar, syirik kecil itu. Nah, sama juga bid'ah. Al-bid'atu, ya, bid'ah itu adalah barid, kantor posnya kekufuran. Ya. Betapa banyak kebid'ahan yang akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah, jangan lupa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, setiap hari itu berdoa itu jemaah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini bukti bahwasanya kita benar-benar waspada terhadap kesyirikan besar atau kecil. Ya. Nah, terus apa namanya? Tahqiq tauhid. Ya, mewujudkan tauhid itu harus dengan meninggalkan syirik kecil. Ya, mewujudkan tauhid. Kalau kita mau termasuk orang, tergolong orang yang 70.000, ya, masuk surga tanpa hisab, tinggalkan syirik kecil juga. Nah, kemudian jenis manusia yang kedua tentang sebab adalah mereka yang benar-benar menafikan sebab. Ya, mereka yang benar-benar menafikan sebab. Mereka mengatakan innan nara laysat sababan lil harqi. Api itu bukanlah sebab terjadinya kebakaran. Ya. Ternyata ada yang mengatakan demikian jemaah. Wa humul asy'ariyah. Mereka adalah orang-orang Asy'ariyah. Ya. Jadi sebab itu nggak ada kata mereka. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kalau emang api itu adalah sebab terbakarnya sesuatu, kenapa Nabi Ibrahim nggak terbakar? Nah, gitu. Ya. Namun ini adalah pendapat yang batil. Nabi SAW sendiri, ya. Dan ketahuilah jamaah bahwasanya orang yang mengambil sebab itu tidak menjadikan tawakalnya berkurang, ya, atau cacat, tidak. Ya. Maka yang syar'i adalah ambil sebab dulu baru tawakal. Ya. Ambil sebab dulu baru tawakal. Sebagaimana dahulu ada sahabat yang ingin meninggalkan ontanya begitu saja, nggak diikat. Nabi SAW mengatakan iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru bertawakal. Nah, jadi sebab dulu baru tawakal. Nah, sama seperti kita kerja cari nafkah, itu kan sebab. Baru kita tawakal. Ya, kalau kita tawakal aja, itu namanya tawakal. Ya, pura-pura tawakal. Nah, seperti orang-orang yang keluar itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Mereka, istrimu nanti makan apa? Tawakal akhi katanya. Ya, itu tawakal, tawakul nanti. Nanti minta-minta makan, ya kan? Istri anaknya. Nah, begitu juga Nabi SAW ketika berperang. Nabi pakai baju besi, ya, kemudian pakai helm besi, mighfar, helm besi, ya. Sebab baru kemudian Nabi SAW bertawakal. Nah. Kemudian jenis manusia yang ketiga adalah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sebab, ya. Asbatul asbab, mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya sebab. Wa anna hunaka asbaban syar'iyyatan wa asbaban hissiyatan. Dan di sana
Ada sebab-sebab syar'i dan ada sebab-sebab tabi'i tadi, hissiyah. Walakin qalu innal asbaba la tu'asiru bidzatiha. Akan tetapi sebab itulah ya bukan menyendiri dalam menghasilkan yang diinginkan misalnya. Ya, tapi harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lubsut tamaimi lahu salasu suwarin. Memakai tamimah jimat itu ada 3 gambaran. Ya, 3 bentuk. Yang pertama adalah syirik kecil. In ja'alaha sababan li raf'il bala atau daf'il bala. Kalau dia menjadikan itu sebab. Ya, syirik kecil kalau dia menjadikan itu sebab. Tapi dia tetap berkeyakinan Allah yang mendatangkan manfaat dari jimat itu. Allah yang mendatangkan kemudaratan dan seterusnya, maka ini syirik kecil. Yang kedua, ayyadhunna annaha tanfa'u aw tadurru ala wajhi istiqlal fa hadha syirkun akbar. Syirik besar. Kalau dia berkeyakinan hanya dengan sebab inilah datang mudarat dan manfaat. Ya. Maka itu syirik besar. Yang ketiga adalah ayyu'alliqa tamimatan min al-Qur'an aw syai'in fihi dzikru ismillah ta'ala. Memakai jimat dari Al-Qur'an atau menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an ya, atau sesuatu yang ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya gimana? Kalau jimat itu pakai Al-Qur'an. Tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya yang pertama, Al-Qur'an tidak diturunkan untuk yang demikian. Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, dihayati dan diamalkan. Ya, Al-Qur'an tidak diturunkan untuk dipakai untuk jimat. Ya. Termasuk juga ini adalah Quran Istanbul yang digantung di mobil. Quran kecil yang digantung di mobil di depan itu. Ya. Walaupun dia katakan itu hiasan, nggak boleh. Ya. Hati-hati. Nanti jin membisiki kita untuk syirik dengan itu. Ya. Quran Istanbul namanya, Quran yang kecil itu nggak bisa dibaca itu. Kecuali dengan ini. Alat kecil sekali, bahkan seperti jempol besar Al-Qur'annya itu. Ya. Jadi tetap nggak boleh ya untuk memakai jimat walaupun dari Al-Qur'an. Alasan yang kedua ya, zari'ah, saduz zari'ah, itu menutup celah agar orang-orang tidak melakukan atau tidak memakai jimat. Ya. Nanti kalau dibolehkan dengan Al-Quran maka lambat laun mereka akan memakai jimat dari selain Al-Quran. Ya. Alasan yang ketiga adalah agar Al-Quran itu tidak dihinakan. Ya, tidak dihinakan. Ya. Dan mereka akan capek nanti kalau keluar masuk kamar mandi, lepas, pakai lagi, lepas, pakai lagi dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau dia pakai kemudian masuk kamar mandi, maka itu seperti menghina Al-Quran, dan ini kufur. Ya, termasuk kekufuran menghina Al-Quran. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut di hadis yang ke-7 tentang pelet. Ya. Tentang pelet. Boleh bertanya? Ya, silakan. Ada beberapa simbol Ustaz, yang diyakini beberapa kaum muslimin, hampir tidak semua sih, simbol tapak sendal Ustaz, Nabi, dan Anda pernah melihat posternya, dan mereka di situ menuliskan bahwa
barang siapa yang menyimpan simbol tersebut maka akan mendapatkan manfaat beberapa seperti itu Ustaz, dan menolak mudarat. Nah, di hampir semua kaum muslimin itu ada kadang ada logonya itu Ustaz, yang ada di apa? Di peci. Nah, itu apa hukumnya Ustaz? Sedangkan kita tidak meyakini tapak tersebut mendatangkan mudarat dan manfaat. Ya. Tapi tetap memakai peci tersebut. Iya. Kalau simbol tadi adalah simbol yang tadi dituliskan misalnya siapa yang ini, maka itu termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Dan seseorang tidak boleh memakai simbol kesyirikan. Ya, simbol yang sebagai itu bentuk adalah kesyirikan. Karena kalau kita baca tulisan itu, tulisan yang ada di dalam tapak kaki tadi itu, ya, itu adalah penuh dengan kesyirikan. Kalau kita baca, coba lihat aja sejarah adanya tapak itu dari orang-orang sufi, ya, dari orang sufi. Maka nggak boleh, walaupun kita nggak berkeyakinan, ya, walaupun antum dihadiahkan peci 100 seperti itu, ya, songkok yang ada tapak-tapaknya itu, ya. Dan sekarang orang-orang, kebanyakan orang, ya, berkeyakinan seperti itu. Ya, berkeyakinan seperti itu. Bahkan itu sebagai tanda mereka, sebagai tanda bahwasanya orang itu adalah bagian dari mereka. Ya, peci yang seperti itu. Makanya kalau bisa ya sekarang kan banyak peci-peci yang ini, yang nggak ada itu. Nah, jadi jauhi. Walaupun kita dihadiahkan seperti itu. Nah, Allah. Datang lagi. Nah, bagaimana dengan tadi kan tatoyur kesialan Ustaz ya. Bagaimana kalau seandainya melihat sesuatu yang indah, kita termotivasi terus bersangka baik itu, kita akan melakukan apa termasuk tatoyur juga? Iya, iya termasuk tatoyur. Walaupun yang dilihat tidak indah, burung juga indah, ya, ada yang indah, ada yang ini. Ya, kucing juga indah, kucing anggora yang ditabrak, ya, terus ini berkeyakinan ini dan itu, maka nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Nah, termasuk tatayur. Nah, kalau ada dalam hati seperti itu, maka segera baca Allahumma la tayra illa tayr wa la khair illa khair wa la ilaha ghairuk, ya, pasti tatayurnya akan hilang. Nah, Allah alam, insyaallah kita akan lanjut pekan depan dengan hadis yang ke-7. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.